Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sholawat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sholawat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari malaikat. Yang ketiga dari manusia atau umat Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla 'ala wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Berulang-ulang kami sampaikan bahwa kenikmatan yang Allah berikan tiada tara. Kita semua tidak akan mampu menghitung satu persatu kenikmatan yang Allah berikan ini, baik yang ada di dalam badan kita, organ-organ tubuh kita, maupun kenikmatan-kenikmatan yang ada di luar badan kita. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, jamaah, dengan kenikmatan yang luar biasa itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang menjadi dawuh-dawuh Allah, dawuh-dawuh Rasulullah SAW. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Tentunya juga landasan di dalam ibadah itu yang lain adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, bulan ini merupakan bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dalam kesempatan ini akan kami sampaikan bukan masalah sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, namun bagaimana keutamaan sholat, keutamaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sholawat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sholawat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari malaikat. Yang ketiga dari manusia atau umat Islam. Di antara keutamaan dari sholawat yang senantiasa kita baca dan senantiasa dianjurkan agar kita senantiasa memperbanyak
bacaan itu apa utamanya? Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 56 yang saya baca di dalam mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya. Jamaah Jumat rahimahullah, Allah saja bersolawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, diikuti malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW tentunya juga memperbanyak dari solawat ya, walaupun setiap saat waktu sholat pasti kita baca sholat itu. Apakah harus sholat sebagaimana sholat? Silakan. Sholat badar silakan, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Yang penting membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka kita menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyebarkan, membawa umat kepada kebenaran dan keterangan. Yang kedua, jamaah, membaca sholawat itu Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholla alayya wahidatan shollallahu alaihi asron." Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim. Oleh karena itu, marilah tidak hanya pada waktu sholat saja pada tasawuf awal akhir, namun kita dalam kehidupan ini mungkin pas waktu sholat tahajud sholat malam kita membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun yang lain, atau sholatullah salamullah sesuai keinginan kemantapan dari bapak-bapak dan jamaah semuanya. Kemudian yang ketiga, jamaah Jumat rahimahullah, dengan membaca sholawat akan dihapus dosanya. Dengan membaca sholawat Allah menghapus dosa yang kita lakukan. Rasulullah SAW memberikan penjelasan, man sholla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro sholawatin wa khadha anhu asro khotinatin. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolat kepadanya 10 kali dan menghapus dirinya 10 dosa. Rawahu Ahmad. Yang keempat, jamaah Jumat rahimahullah, dengan membaca sholawat tersebut Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu senantiasa dianjurkan agar kita semua membaca sholawat agar Allah mengangkat derajatnya. Rasulullah SAW memberikan penjelasan, man sholla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi asro sholawatin wa khutat anhu asru khotinatin wa rufi'at lahu asru darajatin. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus dirinya 10 dosa
dan diangkat derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat Nasai. Yang kelima, jamaah Jumat rahimakumullah akan mendapatkan atau memperoleh pertolongan syafaat manakala besok pada hari kiamat tidak ada pertolongan dari Allah, dari orang lain. Maka dengan sholawat insya Allah baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pertolongan. Rasulullah SAW memberikan penjelasan, awalan nasi di yaumil qiyamati aktsaruhum ala sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu jamaah Jumat rahimahullah, jangan lupa kita berusaha semaksimal mungkin waktu longgar kita baca sholawat, mungkin dengan ngomong putu, ngomong anak dan sebagainya, kita bersolawat. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan apa yang kita mendapatkan. Besok pada akhir kiamat tidak ada pertolongan, maka Allah dan Rasulnya memberikan syafaat. Barakallahu wa lakum fi ayati wa tafsir aqulu qouli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan sebagian dari keutamaan yang ada tentunya harus kita raih, walaupun tentunya dengan sekuat tenaga. Mengapa? Tentunya keutamaan membaca sholat ini, yang pertama melaksanakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melipatkan, yaitu pahalanya berlipat ganda. Kemudian Allah akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga menjadi orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Aksiru ala minas sholati fi kulli yaumin jum'ati fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumin jum'ah. Faman kana aktsarahum ala sholata kana aqrabahum minni manzilan. Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena sungguhnya umatku diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak solawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin memperbanyak sholat. Insya Allah apa yang sebagian kami sampaikan kita dapat mengamalkan, dan tentunya apa yang menjadi idam-idaman kita, hasanah di dunia, hasanah di akhirat, senantiasa Allah meridhai dan mengampuni. Wa ta'awun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna ngibadatina sholatana siyamana
sodakona waj'alna minasyaitin waj'alna minasyaitin. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma tahhir umrana wa shafai jasadana. Allahumma tahhir umrana wa shafai jasadana. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiyatan fi jasadi wa ziyatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.